dipersembahkan oleh Saya ingin dengar cerita awalnya. Pertama kali Kakak Sani menjadi pelatih dan spesifik yang dilatih adalah anak-anak korban konflik. Cerita awalnya seperti apa Kakak Sani? Sani melihat kondisi di Tule itu untuk cari nafkah aja susah. Nah, terpaksa ya udah Sani mengambil keputusan bantu ojek. Nah, pada saat itu Ngojek Kakak Sani? ya ojek. Udah Sani pada saat itu lihat anak-anak pada saat lari-larian ke perbatasan. Nah, Sani berpikir yang mengangkat anak-anak apa ya? Membuat mereka punya motivasi untuk hidup ke depan lebih bagus lagi. Karena anak-anak segini nih rawan nih, kasihan. Nah, Sani bikin pendekatan sama mereka. Dek, kita latihan yuk ke lapangan. Kakak latihan urusan mau main bola kemana nih? Oh, udah pada saat itu Sani bilang gini, di daerah lain nggak ada kerusuhan. Abang-abang kalian pada main bola di Liga Indonesia. Mereka datang naik pesawat, mereka bangun rumah, kan tidak ada masalah. Oh gitu ya kakak? Ya. Sama kakak Sani ke lapangan. Nah, udah Sani main sama mereka, mengajak menceritakan hal-hal yang positif. Mereka jangan ke perbatasan karena itu rawan, kalian masih kecil. Udah mereka termotivasi. Kakak Sani mengajarkan juga soal toleransi di situ. Ya. Apa yang disampaikan ke mereka dalam bahasa yang seperti apa? Jadi di mana-mana kita sudah dikenal dengan kejiwaan yang baik. Jadi kalian jangan terpengaruh dengan provokator yang membicarakan tentang kerusuhan. Bagaimana kita buktikan contoh yang baik. Mungkin dengan sepak bola ini kita buktikan untuk orang Maluku bahwa inilah sepak bola yang memperdamaikan kita untuk ke nasional. Begitu yang Sepak bola yang mempersatukan. ya. Saya juga ingin bertanya ke tokoh asal Maluku yang juga kerap menyuarakan pentingnya untuk pemerintah untuk melihat potensi Timur. Ada Pak Alex Retraubun, Guru Besar Universitas Patimura, mantan Wakil Menteri Perindustrian. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam Pak Terima kasih sudah hadir. Pak Alex, kalau kita bicara Maluku dulu dan sekarang, Anda melihat potensi konflik itu apakah masih ada dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu? Mbak Najwa, saya baru pulang dari Ambon tadi pagi. Dan yang satu hal yang menggembirakan bagi saya, Ambon sekarang macet seperti Jakarta. Kemacetan ini indikator kemajuan Maluku, kota Ambon. Artinya apa? Ekonomi di kota Ambon sebagai pusat pemerintahan dan pusat politik itu sudah berjalan sangat lancar dan orang sudah tidak berpikir masa lalu lagi gitu. Luar biasa, tidak berpikir masa lalu. Tidak lagi. Saya kira ke depan tidak akan pernah ada lagi kasus-kasus seperti kemarin. Amin. Orang sudah sadar bahwa semua jadi abu. Tidak ada gunanya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya barang itu. Ya, jadi saya pikir ini sangat positif. Nah, jadi tantangan terbesar kita sekarang apa kalau kita bicara Ambon, Maluku? Nah, ini yang saya mau cerita. Tadi Gubernur Lemhanas punya kalimat tadi saya sangat setuju, saya dengar itu. Masa depan bangsa ini sekarang ada di Indonesia Timur. Why? Indonesia Barat sumber daya alamnya udah menipis dan bahkan udah mau habis. Maka Indonesia Timur itu menjadi cadangan kita. Sekarang itu kita mulai mengeksplorasi dan mulai melakukan upaya untuk eksploitasi. Lihat aja, lahan gas sekarang ini banyak di Indonesia Timur. Ya, bicara maritim, perikanan, tidak ada di tempat lain. Indonesia Timur lah tempatnya, di mana itu dikeroyok antara Maluku Utara, Papua, Maluku, dan NTT. Perairan itu semua perairan yang produktivitasnya sangat tinggi. Nah, disinilah sumber daya alam itu dia menjadi bargaining daripada suatu daerah, bargaining politik maupun bargaining ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita lihat peta kemiskinan di bangsa ini, ya, jumlah penduduk termiskin tertinggi nomor 1 adalah Papua, nomor 2 Papua Barat, nomor 3 Maluku. Coba lihat tuh berurutannya itu loh, berurutan. Sementara Papua itu semua orang tahu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Ini kita baca textbook orang Barat tuh dibilang the land full of milk and honey, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi termiskin nomor 1 di bangsa ini. Nah, apa perbedaan antara Papua dan Maluku?
Papua kontinen, di mana sumber daya alamnya tuh beragam, mau emas ada, mau nikel ada, mau ikan ada, mau apa lagi, semua ada dan bisa menghidupi bangsa ini. Beda dengan Maluku, kondisi geografisnya berbeda. Maluku pulau-pulauannya bertebaran yang ukurannya kecil-kecil dan sedang, dan mengurusinya lebih mahal daripada mengurusi Papua. Sama seperti NTT. Coba Pak Gubernur DKI, coba kalau perintahkan stafnya pergi ke RT sekian-sekian, hitungan jam menit udah tiba. Tapi kalau coba di Maluku, gubernurnya memerintahkan pejabatnya atau siapa pergi ke Pulau Wetar misalnya, itu sebelum sampai di Pulau Wetar uang SPPD itu udah habis. Nah ini ilustrasi sederhana Mbak Najwa, bagaimana mengurusi wilayah yang kondisi objektifnya kepulauan dengan kontinen. Kita sambut geng motor imut. Dipersembahkan oleh